Halo para pencinta film Indonesia, berjumpa lagi dengan saya, orang yang sangat mencintai produk lokal. Baiklah, saat ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Dilan 1990. Film ini menceritakan seorang wanita pindahan dari Jakarta yang bersekolah SMA di Bandung karena ikut ayahnya. Ayahnya adalah seorang tentara yang bertugas di Bandung. Kemudian wanita itu bertemu dengan seorang lelaki unik dan gombalannya yang sangat epik sekali. Tentunya kalian sudah tahu dong dan tidak asing lagi dari kedua tokoh tersebut. Oke, gimana sih alur ceritanya? Yuk kita simak bersama dan katakan ceki colikiawan slebeu. Bandung, September 1990, tepatnya di hari sekolah. Seorang wanita berjalan seorang diri yang bernama Milea. Milea ini adalah pindahan anak Jakarta yang saya jelaskan di awal video. Kemudian ada seorang lelaki datang menghampirinya dengan mengendarai motor. Tentu kalian tahu nama dia. Dia adalah Dilan. Dilan ini adalah anak dari tentara juga, sama seperti ayahnya Milea. Ceritanya Dilan ini mulai untuk mendekati Milea dengan tingkah lakunya dan gombalan epiknya itu, yaitu dengan meramalnya bertemu di kantin. Aku ramal nanti siang kita akan bertemu di kantin. Di kelas, Milea cerita kepada teman sebangkunya yaitu Rani. Dia cerita soal Dilan yang tadi meramalnya bahwa mereka akan bertemu di kantin. Namun saat itu, Milea belum tahu nama asli peramal itu adalah Dilan. Jadi Rani bingung siapa lelaki itu. Kemudian datang seorang lelaki bernama Nandan. Nandan ini ketua kelas dari kelasnya Milea. Dia berniat mengajak Milea untuk menjadi sekretarisnya dan kelihatannya Nandan juga tertarik kepada Milea. Tidak lama dari itu seorang lelaki datang bernama Pian. Pian ini adalah temannya Dilan. Ceritanya sih dia nganterin surat itu untuk Milea. Dan isi surat itu adalah kesalahan ramalan Dilan yang tadi akan bertemu di kantin. Lalu dia meramal lagi tuh bahwa besok dia akan bertemu, padahal besok itu hari Minggu. Besok kita pasti ketemu. Besok itu bukan hari Minggu ya? Ternyata ramalan itu benar, namun dengan cara Dilan datang ke rumah Milea dan memberikan surat undangan kepada Milea. Ikro Milea. Assalamualaikum jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan isi dari surat itu adalah undangan untuk Milea agar bersekolah pada hari Senin sampai Sabtu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Keesokan harinya, tepatnya hari Senin, saat upacara bendera sedang berjalan, guru yang bernama Suripto membawa murid yang bolos upacara, diantaranya Dilan dan teman-temannya. Nah, di saat itulah Milea tahu nama peramal itu adalah Dilan. Dan ternyata Rani telah menceritakan semua kehidupan Dilan. Dilan anak kelas 2 Fisika 1. Di geng motor cukup serem. Panglima tempur. Keesokan harinya, tepatnya sore hari, Dilan naik angkot bareng dengan Milea. Dan disitulah Dilan mengeluarkan gombalan epiknya lagi. Milea, kamu cantik. Aku ramal kamu akan segera tahu namaku. Tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Pagi hari saat Nandan sedang memberikan tugas untuk Milea sebagai sekretaris, tiba-tiba Rani datang dan memberikan surat kepada Milea dan isi suratnya yaitu pemberitahuan bahwa Dilan telah mencintainya sejak sore kemarin. Pemberitahuan. Sejak sore kemarin, aku sudah mencintaimu. Di kantin Dilan menghampiri Milea dan di situ ada Nandan. Namun di saat Dilan berkata bahwa Dilan suka kepada Milea, Nandan terlihat cemburu dengan perkataannya Dilan. Dari mata Nandan, dia keganggu sama kata-kata Dilan. Singkat cerita, Milea dibangunkan oleh ibunya karena ada yang ingin bertemu dengannya. Ternyata itu adalah pacarnya Milea dari Jakarta, yaitu Benny, dan ditemani oleh teman-temannya. Kamu nungguin telepon dari siapa? Hah? Enggak, aku kira. Di saat Benny hendak pulang, Benny menitip pesan bahwa dia jangan dekat-dekat dengan cowok lain karena sifat dari Benny adalah cemburuan dan pemarah.
Keesokan harinya, ulang tahun Milea dirayakan oleh teman-teman sekelasnya, dan Nandan memberikan hadiah berupa boneka bagong yang gede. Kemudian jam pelajaran dimulai, dan datang Dylan untuk memberikan hadiah kepada Milea. Lagi-lagi, Nandan cemburu melihatnya, sungguh sakit tapi tak berdarah. Di rumah, Milea membuka hadiah dari Dylan. Ternyata hadiah itu adalah TTS yang sudah diisi oleh Dylan karena Dylan tak ingin Milea pusing mengisinya. Ini hadiah untukmu. Cuma TTS tapi sudah kuisi semua. Kemudian Dylan menelpon Milea dan Dylan berkata, jangan pernah bilang ke Dylan ada yang menyakitinya. Nanti orang itu akan hilang. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Pagi hari saat guru mengajar, tiba-tiba papan beruntuh dan ternyata itu Dylan dan Pian. Pulang sekolah, Milea pulang bareng dengan Nandan dan Dylan yang melihat itu langsung pergi dengan kekecewaan. Hari demi hari, Milea merasa dijauhi oleh Dylan. Kemudian hari, Milea bertanya kepada Pian dan Pian menjawab bahwa Dylan gak mau ganggu lagi karena kamu pacarnya Nandan. Serontak mendengar hal itu, Milea terkejut dan berkata kepada Pian bahwa dia tidak pacaran. Karena mendengar hal itu, Milea juga mulai menjauhi Nandan karena Milea takut Dylan cemburu dan menjauhi Milea lagi. Aku ke kelas duluan ya. Kemudian hari, Milea bertanya lagi kepada Pian dan bertanya di mana Dylan. Ternyata Dylan ikut cerdas cermat dan bukannya jawab serius, Dylan malahan menjawabnya dengan bercanda. Mahatma Gandhi, Pak. Sulit pertanyaannya tuh. Pertanyaan kedua. Tidak tahu, Pak. Setelah selesai acara cerdas cermat, guru menempelkan orang-orang yang berhasil pergi ke Jakarta untuk lomba cerdas cermat dan Dylan terdaftar sebagai pendamping. Hari ke Jakarta tiba. Milea yang kecewa karena Dylan tidak ikut ke Jakarta sudah memberitahu Benny semalam karena dia takut Benny marah jika dia tidak bilang. Sampainya di Jakarta, tim cerdas cermat mereka kalah dan Rani izin ke toilet. Lalu tinggal mereka berdua, Nandan dan Milea. Tiba-tiba Benny datang. Dengan sifatnya yang pemarah dan pecemburu, Benny langsung menghajar Nandan dan memanggil Milea dengan sebutan pelacur. Kita putus. Dasar pelacur! Dia. Singkat cerita, Benny yang menyesal karena telah mengatakannya sebagai pelacur, meminta maaf kepada Milea dengan membawa ayahnya. Namun Milea perlu waktu untuk memikirkan semua itu. Dengan sifat yang pemarah dan ketidaksabaran Benny, Benny berkata, kenapa tidak sekarang? Kenapa harus dipikirin? Kenapa nggak diselesaikan sekarang aja? Kemudian telepon tiba dan Dylan menyesal bahwa dia saat ke Jakarta tidak ikut. Singkat cerita, Milea curhat kepada mamahnya soal Dylan dan bertanya kepada mamahnya jika mamahnya masih muda apakah suka dengan Dylan? Dan mamahnya menjawab, mungkin. Jika orangnya cemburuan, suka marah-marah, tentu nggak suka. Pasti ibu nggak suka. Misalnya cemburuan, suka marah-marah. Mendengar hal itu, Milea teringat dengan Benny yang pecemburu dan pemarah. Keesokan harinya, Dylan menelpon Milea bahwa dia rindu dengan Milea karena tidak masuk sekolah selama 3 hari. Dan setelah Dylan menutup teleponnya, Benny menelpon kembali dan meminta balikan. Lalu kata-kata buaya pun keluar dari Benny. Mana, Beb? Ini bukan Beb. Aku tuh nggak ada artinya tanpa kamu. Aku udah gak mau lagi sama kamu. Aku ngaku aku salah. Mau dibahas lagi? Iya. Maafin aku lah. Kita putus. Setan! Dasar pelacur! Pagi hari saat jam sekolah, Rani berkata kepada Milea bahwa Dylan jalan bareng dengan Susiana, ketua geng para cewek-cewek tajir. Mendengar hal itu, tentunya Milea cemburu dong. Lalu Dylan datang dan mengajak Milea ke warung BEM. Tapi jawaban Milea sangat cuek karena dia cemburu dengan Aku mau Dylan. di sini aja. Kenapa? Sakit. Duluan ya. Tidak lama Milea ke warung BEM untuk mencari Dylan. Kemudian di saat Milea mengetahui Dylan tak ada di situ, Anhar suka pada Milea menggodanya. Dia. Sayang. Di saat jam KBM dimulai, ada segerombolan anggota geng sekolah sebelah menyerang sekolahan mereka. Dan Milea yang khawatir kepada Dylan langsung bergegas mencari Dylan.
Setelah kejadian itu, Milea didatangi oleh Dylan dan bertanya kepada Milea kenapa tadi keluar. Dan Milea berkata, apakah Dylan yang memulai semua itu? Kamu ya? Bukan aku, Anhar. Malam hari setelah kejadian itu, Milea bertanya kepada Dylan, Susi itu siapa? Susi siapa? Pagi hari saat upacara bendera, Dylan pindah ke barisan perempuan. Dan Suripto langsung menariknya dan menamparnya. Kemudian mereka berkelahi. Melawan kamu? Itu bukti BP kamu. Dylan pun langsung dipanggil ke ruang BP dan kata-kata epik dari mulut Dylan keluar. Lihat keluar, saya keluar, Pak. Kami sebagai murid juga berhak menampar balik, Pak. Guru itu digugu dan ditiru. Setelah dari ruangan BP, ibunya Dylan datang dan bertemu dengan Milea. Kemudian, ibunya Milea mengantarkan Milea ke rumahnya. Dan di situ ada seorang guru privat Milea, yaitu Kang Adi. Dia juga naksir kepada Milea. Singkat cerita, Dylan mengajak Milea jalan-jalan naik motornya dan mengajaknya ke suatu tempat, yaitu tempat bakso langganannya. Iya enggak? Nggak tahu mau kemana. Terserah dia. Kamu kenal? Enggak, namain aja Mang Jaja. Bakso Yamin. Mengenang. Sampai akhirnya mereka pulang malam. Dan di saat Dylan mengantarkan Milea, Kang Adi sudah ngebaud dan Dylan pun bertanya, itu siapa? Lalu Milea menjawab, Kang Adi adalah guru privatnya. Keesokan harinya, Rani memberitahu Milea bahwa Dylan akan membalas kejadian penyerangan mereka. Dan di saat KBM, Milea minta kepada Rani untuk mengantarkannya ke warung BEM dan bertemu Dylan. Terlihat Dylan sedang membuat rencana untuk menyerang sekolahan sebelah. Dan Dylan diajak jalan-jalan karena untuk menghindari Dylan menyerang ke sekolahan lain. Dan Milea diajak Dylan ke rumahnya sampai malam. Dan diperkenalkan satu persatu keluarganya Dylan oleh mamanya Dylan. Bisa! Ini namanya Banar, kakaknya Dylan. Saat Milea diantar pulang oleh Dylan, Milea berkata bahwa dia tidak suka jika Dylan ikut-ikutan nyerang. Aku nggak suka ya kamu nyerang-nyerang. Dylan tadi mau ikutan nyerang ya sama geng motor. Kemudian di rumah, Kang Adi sudah ngebaud lagi di depan rumahnya. Kang Adi pun memberikan hadiah kepada Milea. Dan di saat itulah Kang Adi menawarkan untuk mengajak Milea jalan-jalan ke ITB. Kemudian Dylan melepon Milea dan Milea berkata bahwa dia diajak Kang Adi ke ITB. Dan Dylan terlihat cemburu. Kemudian Milea berjanji bahwa dia tidak akan ikut dengan Kang Adi. Keesokan harinya, Kang Adi menjemput Milea, namun Milea heran kenapa dia tidak telepon. Mau nggak mau, Milea harus ikut dengan Kang Adi atas perintah ayahnya. Aku takut Dylan marah. Pulang jalan-jalan, pembantunya Milea berkata kepada Milea bahwa ada telepon dari Dylan. Dan pembantunya Milea berkata bahwa Milea pergi dengan Kang Adi. Serontak mendengar hal itu, Milea langsung menelepon Dylan. Namun ternyata mamahnya yang angkat. Dan Milea langsung mengingat kenangan-kenangan dengan Dylan dan cerik. Roti coklat. Kalau kue kau anggap apa dirimu? Aku ingin memesannya untuk malam ini. Akan pergi, janji. Keesokan harinya, Milea ke warung BEM dan bertanya kepada Pian, Dylan kemana? Di situ keributan mulai karena Anhar merasa kesal kepada Milea. Setelah ditampar, Milea nangis dan Wati kesal kepada Anhar dan bilang kepada Dylan. Kamu tampar! Keesokan harinya, Dylan tahu dari BEM bahwa Milea ditampar oleh Anhar. Kemudian Dylan langsung menghajar Anhar sampai habis. Sudah
Setelah kejadian itu, Milea langsung mengobati Dilan di warung BEM dengan cara dicip. Dan saat hari itu, detik itu, jam itu, mereka pun resmi jadian. Kok KUA sih? Proklamasi. Hari ini telah resmi berpacaran. Tamat, ending yang sangat menggejolakkan hati. Baiklah, itu adalah alur cerita film dari Dilan 1990 yang membahas perjalanan kisah cinta mereka. Dan pelajaran yang kita ambil dari filmnya adalah janganlah kalian menjanjikan sesuatu hal yang belum pasti kalian bisa tepati. Oke, cukup sekian dan jangan lupa untuk di-subscribe hingga channel ini gede segede gaban. Sampai bertemu kembali dan selamat berpuasa. Slebeo.